Dalam kondisi yang sudah mulai kacau, terlihat Fu Ling berhasil menemukan Besuo. Tentu dengan paksa, Fu Ling mengajak Besuo untuk ikut dengannya. Dalam kondisi terdesak, untungnya Fan Yue datang menyelamatkan Besuo. Melihat serangan yang dilesatkan, Fan Yue tentu tahu jika wanita tersebut utusan Zhen Yu demi mendapatkan mustika giok biru. Karena luka yang dialami cukup parah, terlihat Fu Ling tak mampu lagi bertahan untuk bisa kembali ke markas. Zhao yang tak sengaja melintas, yang merasa iba melihat seorang wanita dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Tentu dengan tergesa-gesa, ia membawa Fu Ling ke balai pengobatan. Sadar akan bencana, di sana Fan Yue berusaha mengajak Besuo pergi meninggalkan kota Ning'an. Tentu hal itu tak bisa ia turuti. Nah, disinilah tiba-tiba mustika giok biru membuka aji penerawangan agar Besuo mengetahui hal yang akan terjadi di kotanya. Dan benar saja, esok paginya telah semua warga kota menjadi zombie yang mengerikan. Di sana Tianhua melapor di hadapan Fan Yue jika saat ini para warga kota terkena racun zombie neraka. Paham dengan tindakan tersebut, Fan Yue mengatakan bahwa itu semua ialah tindakan Zhen Yu dan anak buahnya. Fan Yue yang tak mau terburu-buru, dirinya akan menunggu kemunculan level pembangkitan pertama mustika giok biru yang tak akan lama lagi muncul di kota Ning'an. Fu Ling yang sudah sadar, terlihat ia kembali menyebarkan intisari racun zombie demi misinya berjalan lancar. Melihat ayahnya tergigit, Besuo berusaha membantu sang ayah dan para prajurit. Dan benar saja, tanpa hitungan jam, Beisun, sang pemimpin kota mulai berubah menjadi zombie. Efek racun yang sudah menyebar di segala saraf otaknya. Sedangkan di sisi lain, Zhao baru sadar bahwa wanita yang ia tolong merupakan sosok siluman. Meski terdesak, Fu Ling sama sekali tak takut diancam, yang malah ia berkata jika nyawanya hilang, Fan Yue sama sekali tak peduli dengannya. Zhao yang tersurut emosi, terlihat ia datang ke Balai Buji meminta pertanggungjawaban atas bencana yang menimpa warga kota. Dinilai ilmu pengetahuannya yang masih cetek, Fan Yue berkata bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan racun neraka. Di sana Tianhua juga menambahkan bahwa ada kata di dalam batu. Besuo yang kebingungan serta tak ingin melihat ayahnya menjadi lebih parah. Ia berlari menuju Balai Buji demi mendapatkan obat penawar, yang bahkan Zhao juga memaksa Fan Yue agar memberikan penawar obat racun neraka. Melihat kedatangan Besuo, Zhao menghentikan serangan serta menyembunyikan pedangnya. Atas rasa kecewa, terlihat Besuo mulai membenci Zhao sebab selama 20 tahun ia menyembunyikan identitas sebagai murid dari sekte Xian, yang padahal Besuo menginginkan hal itu dari kecil. Zhao yang tak mau terjadi hal buruk, ia sengaja membuat mantra pelindung agar Besuo tak bisa kembali ke kota. Dari perdebatan yang rumit, intinya Besuo kecewa dan rasa kecewa tersebut semakin dalam setelah mendengar jika sekte Xian tak bisa membuat atau menyembuhkan warga kota, bahkan ayahnya yang terkena racun zombie. Sedangkan di kota, pasukan sudah kewalahan menahan amukan warga yang terkena racun. Karena tak mungkin hanya berdiam dan pasrah, Besuo akhirnya bisa menjebol mantra tersebut. Disinilah
ia menemui Fan Yue. Ia sadar bahwa keinginan besar Fan Yue membangkitkan kekuatan legendaris mustika giok biru. Tentu Bae Suo menilai jika bencana yang terjadi memiliki sangkut paut dengan mustika yang berada di dalam tubuhnya. Nah, disinilah ia menunjukkan luka bekas gigitan agar Fan Yue mau menunjukkan dan memberi obat penawar untuk kesembuhannya. Fan Yue yang tak ingin Bae Suo menjadi gila yang berakibat misinya gagal. Akhirnya, ia mengeluarkan biji bunga pemakan darah yang memiliki khasiat bisa menetralisir racun gila. Singkatnya, terlihat Bae Suo mulai menanam biji tersebut sambil meneteskan darahnya. Tentu ia ingat perkataan Fan Yue bahwa semakin banyak darah yang keluar, maka semakin cepat pula bunga tersebut tumbuh. Tanpa memperhatikan kesehatan, Bae Suo melakukan hal tersebut demi menolong ayahnya. Dengan meminum ramuan tersebut, terlihat Bae Suo dapat sadar dan kembali normal. Penasaran dengan tanaman obat yang bisa menyembuhkan dirinya, terlihat Bae Suo menanyakan kebenaran tersebut pada Bae Suo. Sebab Bae Suo tahu jika racun yang menjarah warga kota tak bisa disembuhkan oleh apapun dan siapapun. Karena tak bisa berkata bohong dan menyembunyikan rahasia pada sang ayah, akhirnya Bae Suo mengatakan ia menggunakan tanaman pemakan darah yang ia dapatkan dari Fan Yue. Dari sinilah Bae Suo sadar bahwa yang ia makan dan konsumsi selama ini merupakan darah anaknya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Fan Yue yang tak ingin siluman istana Leng Queen ikut campur, telah ia mendatangi dan memperingati Zhen Yu untuk tak mengganggu Bae Suo jika ingin selamat. Meski digeletak, Zhen Yu tetap tak gentar demi mendapatkan mustika giok biru. Para warga yang mengetahui terdapat ramuan penawar, tentu mereka berkumpul demi mendapatkan obat tersebut. Nah, demi menyelamatkan putri yang ia cinta, Bae Suo memerintahkan Jenderal Wang untuk segera membawa Bae Suo pergi dari kota Ning'an. Tak hanya itu, saat Bae Suo juga menghanguskan bunga pemakan darah. Ia tak ingin kesembuhan sebuah penyakit harus mengorbankan banyak nyawa manusia. Pagi harinya Bae Suo yang sadar, ia meminta Paman Wang untuk memutar balik kereta kuda menuju Ning'an. Karena sebuah titah, tentu hal itu tak mungkin ia lakukan. Dapat kabar bahwa Bae Suo meninggalkan kota Ning'an, Fan Yue yang khawatir. Saat ia menyusul kepergian Bae Suo demi memastikan apakah racun neraka berefek pada tubuhnya. Dalam keadaan yang kacau, terlihat guru besar Jin Yao Sekte Xian juga datang di sana. Fan Yue yang tak ingin aksi Bae Suo dihentikan, ia menyuruh Bae Suo pergi untuk membantu ayahnya, sedangkan ia akan menghadapi Jin Yao dan anak muridnya. Nah, disinilah Bae Suo melihat ayahnya yang berubah menjadi gila, serta dikhianati oleh para warga yang dianggap Bae Suo tak pantas menjadi pemimpin kota. Karena sudah dianggap zombie, tentu para warga mulai memukuli Bae Suo. Nah, dari sinilah Bae Suo akhirnya mengetahui bahwa racun gila sengaja disebarkan Fuling atas perintah Zhen Yu dari siluman istana Leng Kun. Akibat segel pembatas, tentu Bae Suo tak bisa berbuat apa-apa. Di sana ia hanya bisa melihat ayahnya yang kesakitan dan menggila. Di ujung kematian, Bae Suo memohon pada dewa agar bisa menyelamatkan warga kota Ning'an dari wabah yang dialami. Tentu ia akan merelakan darah dan nyawanya untuk memohon belas kasihan pada sang dewa. Melihat kenyataan tersebut, Bae Suo sangat shock, nangis berebes mili menghampiri sang ayah. Nah, dari sinilah
kesedihan Beisuo menjadikan salah satu formasi cakrawala mustika giok biru aktif, yang hal itu langsung disadari oleh Fan Yue, Zhen Yu, dan para pendekar sekte Xian. Karena dalam kondisi tak menguntungkan, Zhen Yu kabur meninggalkan tempat tersebut. Para warga yang sadar jika Beisuo ialah dewa, di sana Jin Yo menghapuskan segala ingatan semua warga demi menutupi segala kejadian di kota Ning'an. Fan Yue yang awalnya akan membawa Beisuo pergi, tindakan tersebut ia tunda. Ia akan membawa Beisuo setelah Beisun sudah dimakamkan dengan tenang. Sedangkan di dalam istana, Telat Fuling dihukum siksa akibat gagal membawa Beisuo. Mengetahui Fuling menyimpan hubungan dan perasaan spesial pada Zhao, Zhen Yu menyuruhnya untuk menarik Zhao bergabung di istana Leng Kun, yang memberi batas waktu selama 1 bulan. Jika hal itu gagal, maka dirinya tak segan untuk menghabisi nyawa Zhao. Atas ketidakmampuan dan selalu dianggap lemah, Beisuo akhirnya mau pergi bersama Fan Yue menuju istana Hao Yue demi belajar ilmu untuk membalas sebab kematian ayahnya. Namun di sana Beisuo tak ingin dikendalikan Fan Yue, sebab ia memiliki jalan dan arah tersendiri, yang bahkan Beisuo juga sering mengancam Fan Yue. Karena tak ingin selalu digeretak, Fan Yue menantang Beisuo. Jika ia mampu, dirinya tak akan lagi mengganggu Beisuo terkait keberadaan mustika giok biru yang berada di dalam tubuhnya. Disinilah Fan Yue memberitahu Beisuo bahwa kekuatan Zhen Yu hampir imbang dengannya. Tentu dengan kemampuanmu saat ini, mana mungkin bisa membalaskan dendam atas kematian Baisun. Paham jika dirinya sangatlah lemah. Esok harinya, Beisuo memohon agar Fan Yue dapat mulai mengajarkan ia ilmu sihir. Nah, disinilah Beisuo dihadapkan dengan beberapa senjata magis yang memiliki level kehebatan masing-masing. Tentu ia berkata dan akan membeli pusaka paling hebat dan ampuh. Meski pusaka tongkat tersebut beratnya 500 kilo, terlihat Beisuo mampu mengangkatnya. Namun, terlihat Beisuo tak mampu menahan lebih lama, yang membuat ia terpental dan terluka. Sedangkan di dalam sekte, Zhao dihukum cambuk menggunakan tulang api sebanyak 300 kali. Hukuman tersebut pantas ia terima karena dianggap gagal bertugas menjaga kota Ning'an. Tak hanya itu, di sana Jin Yao juga mulai mengutus muridnya untuk mencari tahu titik keberadaan istana Hao Yue demi mendapatkan Beisuo.